adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Senang sekali Kak Stevi bisa bertemu dengan adik-adik lagi di hari Minggu ini, tepatnya di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga kakak berharap ke adik-adik selalu sehat. Dan untuk mama papa ataupun adik-adik yang mungkin saat ini sedang keadaan tidak sehat ataupun sedang sakit, kakak berharap dan selalu berdoa agar adik-adik dan juga mama papa bisa diberikan kesembuhan supaya adik-adik sama mama papa bisa beraktivitas seperti biasa. Adik-adik, kakak Stevi nggak sendiri hari ini loh. Kakak Stevi juga akan bersama dengan kakak Selma, ada kakak Sarce, ada kakak Friska, dan juga ada kakak Indra. Kami semua akan melayani adik-adik di hari Minggu ini. Jadi adik-adik harus semangat ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kakak Stevi mau mengingatkan lagi nih kepada adik-adik. Ya, sebelum kita ibadah, ayo, adik-adik sudah pada mandi belum? Oke, kakak lihat semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Pasti sudah pada mandi ya. Dan juga adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab dan juga buku tulis. Oke adik-adik, siap untuk ibadah hari Minggu hari ini? Oke, kita mulai ya. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Pada bisa kan lagunya? Oke, kita dengerin musiknya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita nyanyi lagi, kakak Selma mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami bangun tidur dan kami sehat. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau menjaga kami dan menyertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kakak Selma mau ajak adik-adik untuk bernyanyi 2 buah lagu pujian. Yang pertama kita nyanyi Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Semua pasti bisa kan? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Nah, adik-adik jangan duduk dulu. Kakak mau nyanyi, kita mau nyanyi judulnya Nabi Nuh. Siapa yang tahu lagunya? Nah lagunya Nabi Nuh
dan istrinya. Oke, masih bangkit berdiri ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Sudah capek belum? Belum ya, kakak lihat adik-adik masih semangat. Ya, boleh duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitabnya. Sebelum kita membaca Alkitab, kakak Stevi dan kakak Selma mau mengundang adik-adik, mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ya adik-adik, seperti lagu ini, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan pada hari ini, supaya firman Tuhannya bisa sampai ke dalam diri kita, dan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita. Yuk, kita mau nyanyikan lagu, Kusiapkan hatiku Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kak Sarce ngajak adik-adik kita semuanya berdoa. Ya, tangannya dilipat ya. Kita berdoa bersama-sama. Boleh ikutin Kak Sarce ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk hari yang baru, hari di mana kami boleh datang beribadah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan pagi ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh berkumpul kembali bersama teman-teman kami, walaupun kami tidak bertemu secara langsung. Namun kami mau beribadah, mau memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya. Kita buka sama-sama dari Perjanjian Lama. Kitab Kejadian. Ya. Nah, di dalam kitab Kejadian nanti itu ada cerita yang sangat menarik. Tapi sebelum Kak Sarce baca Alkitab, sebelum kita sama-sama membaca Alkitab, Kak Sarce mau tanya dulu. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah, siapa yang pernah membuat satu kesalahan? Kesalahannya itu kira-kira dilarang sesuatu atau perintah papa dan mama, tapi tidak didengarkan, tidak dilakukan. Ada? Oh iya, itu di ujung sana siapa ya? Nah, kalau kita melanggar perintah orang tua, kita tidak dengar-dengaran, kita akan kena hukuman. Hukumannya apa? Bisa kita dimarahin mama atau papa. Karena kita sudah berlaku tidak baik. Nah, kalau sampai orang tua memberi kita hukuman karena kita berbuat salah, adik-adik, itu tandanya mereka sangat sayang kepada adik-adik. Kenapa kok begitu? Dihukum kok tapi disayang? Karena orang tua tidak ingin adik-adik menjadi orang yang jahat. Orang tua ingin adik-adik itu menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan Yesus. Makanya orang tua memperingatkan kepada kita kalau kita berbuat satu kesalahan. Nah, adik-adik, jadi kalau mama atau papa yang tegur, adik-adik tidak boleh marah ya. Tetapi adik-adik harus bersyukur karena mama dan papa berarti sangat sayang kepada adik-adik. Nah, cerita kita hari ini adik-adiknya dalam firman Tuhan kali ini, kita mau mendengarkan cerita bagaimana Tuhan dia marah kepada manusia karena manusia sudah berbuat jahat. Manusia telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi ceritanya bagaimana Kak Sarce? Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Kita baca dari Kejadian 6 ayat yang pertama sampai 8. Tapi Kak Sarce mau bacakan hanya ayat dari Kejadian 6 ayatnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh, dan ayatnya yang ke-8. Ada berapa ayat tadi adik? Ada 3, pinter. Kita sama-sama ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wah, adik-adik,
Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, seperti yang Kak Sarce tadi sudah bilang, bahwa kalau adik-adik melakukan suatu kesalahan, di mana adik-adik tidak patuh kepada orang tua, atau adik-adik melanggar satu perintah, maka orang tua kita akan marah dan kita akan diberi hukuman. Nah, dengan maksud agar kita berubah, tidak menjadi anak yang nakal lagi, tidak menjadi orang yang jahat lagi, tapi kita menjadi anak yang pintar, anak yang patuh, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Orang tua sangat sayang kepada kita. Demikian pula firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik, dikatakan bahwa Tuhan juga bisa marah loh. Dia marah kepada orang yang berbuat jahat, orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat itu orang-orang yang taat kepada Tuhan ya, hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak taat. Nah, sehingga mereka terpengaruh oleh orang-orang yang tidak taat itu. Dan akhirnya hidup mereka dengan melakukan banyak sekali perbuatan jahat. Nah, orang yang hidupnya taat sama Tuhan, kalau dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, maka dia bisa akan dipengaruhi adik-adik sama kejahatan orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Nah, kemudian apalagi Kak Sarce? Nah, itulah sebabnya Tuhan menjadi marah dan mengingatkan manusia untuk tidak berbuat jahat. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Wah, ternyata yang terjadi manusia tidak mau mendengarkan adik-adik. Malahan manusia itu justru semakin bertambah jahat dan terus melakukan kejahatan. Waduh, Tuhan sangat sedih ya adik-adik. Sehingga Tuhan akhirnya memutuskan untuk menghukum manusia. Waduh, dengan memusnahkan seluruh manusia. Tuhan mendatangkan bencana air bah, yaitu bencana air yang sangat besar, sehingga tidak ada manusia yang bisa hidup lagi. Waduh, wah, Kak Sarce jadi takut sekali ini. Karena Tuhan ternyata bisa berbuat sesuatu untuk memperingatkan manusia. Tuhan marah karena manusia telah berbuat jahat. Ternyata adik-adik, kalau kita berbuat jahat itu, Tuhan itu marah. Makanya kalau kita berbuat jahat, orang tua menasehati kita karena Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Makanya dia kasih tahu orang tua kita, Mama, Papa, nasehati ya, biar anaknya menjadi anak yang baik. Nah, itu. Jadi maksudnya orang tua melarang kita, maksudnya orang tua memarahi kita kalau kita berbuat kesalahan, agar kita bisa berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, firman Tuhan ini juga adik-adik, manusia yang berbuat jahat Tuhan menghukum. Bahkan Tuhan bilang Tuhan akan mendatangkan bencana air bah. Waduh, bencana itu sangat besar ya adik-adik ya. Air bah itu, waduh, lebih besar dari tsunami. Nah, adik-adik, tetapi apa yang terjadi ya? Tuhan melihat ada satu orang yang ternyata hidupnya masih taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Siapakah dia? Nah, ternyata ada seorang bapak yang bernama Nuh, ya. Tuhan melihat ada seorang bapak yang bernama Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh ini adalah seorang anak Tuhan yang hidupnya selalu taat pada Tuhan,
Nah, adik-adik ya, Bapak Nuh ini selalu melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sangat sayang kepada Bapak Nuh. Tuhan kemudian memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya. Wah, adik-adik, bukan hanya Bapak Nuh yang diselamatkan, tetapi satu keluarga. Ada istrinya, ada anaknya 3 orang, ada menantunya 3 orang. Jadi berapa orang ya? Iya betul, ada 8 orang. Tuhan selamatkan. Nah, ternyata adik-adik, Bapak Nuh diselamatkan bersama keluarganya. Itu Tuhan lewatkan kemarahannya. Tuhan tidak marah kepada Bapak Nuh dan membiarkan Bapak Nuh tetap hidup dan selamat dari bencana air bah. Karena apa? Karena ternyata Bapak Nuh hidup taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Nuh lakukan. Nah, jadi adik-adik harus tahu itu. Kalau kita melakukan kesalahan, pertama kita harus mohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Anak Tuhan Yesus, anak yang tidak berbuat jahat. Siapa yang berbuat jahat akan mendapat hukuman. Bukan saja hukuman dari papa mama, tetapi Tuhan juga akan menghukum setiap orang yang melakukan kejahatan. Ya, adik-adik. Jadi adik-adik di rumah sekarang sudah tahu kejahatannya itu apa aja sih? Nah, banyak adik-adik yang suka melawan orang tua, tidak dengar-dengaran yang mama papa kasih tahu, yang suka jahat ke adiknya, ya, yang suka jahat ke kakaknya, ya. Jadi kita harus taat kepada orang tua. Nah, sekarang ini adik-adik, Kak Sarce mau kasih ingatin lagi ke adik-adik, ya, bahwa saat ini kita masih berada di dalam masa menghadapi pandemi corona. Nah, makanya Kak Sarce selalu pakai masker ya. Walaupun misalnya Kak Sarce di rumah, tapi kalau Kak Sarce keluar, Kakak harus pakai masker. Ya. Nah, adik-adik juga di rumah Kak harus seperti itu. Kita harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Jadi, kalau sekarang ini musim corona, pemerintah menganjurkan untuk memakai masker. Terus apa lagi? Harus rajin cuci tangan adik-adik ya. Kita harus cuci tangan agar kuman-kumannya itu bisa mati. Cuci tangan pakai sabun. Apalagi ya yang harus kita patuhi peraturan pemerintah? Kita menjauhi kerumunan. Kita tidak usah ikut ngobrol keluar ya adik-adik ya sama teman-teman. Terus kita juga tahan dulu untuk tidak jalan-jalan keluar ya. Dan apalagi ya? Kak Sarce, boleh gak kalau aku jajan-jajan? Tidak. Kita tahan dulu untuk tidak jajan. Sebaiknya kita di rumah saja menikmati apa yang mama di rumah sudah siapkan untuk kita. Agar kita tetap sehat dan tetap kuat ya adik-adik. Nah, ternyata Tuhan itu sangat baik ya adik-adik. Walaupun dia mendatangkan hukuman, tetapi dia juga sayang kepada orang yang taat melakukan firman-Nya. Jadi, adik-adik di rumah yang Tuhan Yesus sayangi, hidup yang benar di mata Tuhan adalah hidup melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya, adik-adik? Adik-adik mau hidup taat sekarang? Iya, Kak Sarce dengar kok. Kak Sarce juga mau hidup taat. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita kali ini ya. Adik-adik di rumah, ingat, dengar-dengaran sama orang tua. Kalau melakukan kesalahan, tidak lupa minta ampun.
minta maaf, dan jangan lagi melakukan. Karena Tuhan selalu tidak suka kepada anak yang berbuat jahat, kepada orang yang berbuat jahat. Ya, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sekali lagi Kak Sarti mau sampaikan, hidup yang benar di mata Tuhan adalah hidup melakukan perintah Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas kita pada hari ini adalah coba adik-adik lihat beberapa gambar yang ada di depan adik-adik ini. Coba adik-adik berilah lingkaran mana yang menurut adik-adik adalah gambar dari perbuatan yang benar atau baik di mata Tuhan. Selamat mengerjakan dan jangan lupa hasilnya dikumpulkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Terima kasih. Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Menarik sekali bukan? Nah, tadi di firman Tuhan itu kita dikasih tahu kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Asalkan kita selalu mau berbuat baik, selalu mau berubah ke yang lebih baik. Yang biasanya adik-adik suka males-malesan di rumah, nanti adik-adik lebih rajin lagi ya. Kalau adik-adik yang suka marah-marah sama mama, sama papa, atau nggak suka dengar-dengaran sama mama sama papa, adik-adik juga nanti harus berubah menjadi lebih baik lagi. Bukan cuma adik-adik yang berubah, tapi kakak Selma juga harus berubah jadi lebih baik lagi seperti firman Tuhan tadi, agar kasih setia Tuhan selalu melimpahi hidup kita. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi, kakak Selma mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri yuk. Kalau sudah bangkit berdiri, kakak Selma mau ajak adik-adik nyanyi K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Pasti bisa dong. Kita mau pakai gerakan ya. Yuk kita nyanyi pakai gerakan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa. Kita mengungkapkan apa yang akan kita bawakan dalam doa ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah boleh kami terima hari ini. Tuhan Yesus, pimpinlah hidup kami selalu dan jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua dan juga mau rajin membaca firman Tuhan dan senantiasa selalu bersyukur kepadamu Tuhan di dalam setiap doa kami. Kami berdoa buat adik-adik layan kami, juga kakak-kakak pelayan Tuhan, agar kami selalu diberi kesehatan yang baik
Kami selalu diberikan hikmat untuk selalu hidup bersih, hidup menjaga kesehatan, dan selalu memakai masker. Kami berdoa buat teman-teman kami yang pada hari ini mungkin mereka sakit. Tuhan, Kau lawat mereka ya, agar mereka bisa sembuh dan kembali dapat mengikuti ibadah impa berikutnya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa buat acara peralihan PA ke PT. Biarlah Tuhan memberkati rencana ini agar dapat berjalan dengan baik, dan adik-adik kami yang akan beralih ke PT, mereka boleh semakin semangat di dalam mengikuti ibadah, semangat di dalam membaca firman Tuhan. Dan adik-adik yang sudah naik ke kelas, baik dari batita ke balita maupun balita ke kelas kecil dan kelas kecil ke kelas besar, juga semangat untuk dapat mengikuti ibadah impa setiap minggu. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, dan kami berdoa Tuhan berikanlah pemulihan akan bangsa kami ini, sehingga bangsa ini kembali sehat, bangsa ini kembali dapat melakukan kegiatan kami yang lainnya. Sehingga kami juga anak-anak PA dapat kembali berkumpul bersama teman-teman di gereja untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami, presiden kami, dan juga pejabat-pejabat lainnya Tuhan, agar mereka diberikan hikmat dan senantiasa selalu menjalankan tugasnya dengan baik untuk dapat memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia daripada segala macam bentuk kejahatan. Juga kami berdoa agar penyebaran vaksin Tuhan dapat semuanya terselesaikan dan setiap orang boleh mendapatkan vaksin tersebut. Bapa kami yang ada di dalam surga, berkatilah gereja kami, pendeta kami, Ibu Maria Silahoy dan juga Ibu Pendeta Monica, agar mereka selalu diberi kesehatan yang baik dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Maranatha, agar kami semua diberi kesehatan yang baik, serta tetap tekun di dalam berdoa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang jauh daripada Tuhan Kau antarkan mereka kembali untuk boleh datang menghadap Tuhan, bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih banyak. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kalau sudah disiapkan, adik-adik kakak Stevi mau mengingatkan kembali. Untuk persembahan kali ini, adik-adik boleh menitipkan persembahan tersebut ke mamah ataupun ke papa adik-adik, agar persembahan tersebut bisa dibawa ke dalam gereja oleh mama atau papa, ataupun juga bisa adik-adik transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita nyanyikan sebuah lagu. Kakak mau undang adik-adik untuk bernyanyi.
segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kakak Selma mau kasih warta PA dulu ya untuk minggu depan. Tanggal 8 Agustus nanti adik-adik akan ada acara kenaikan kelas. Dari kelas batita ke balita, dari balita ke kelas kecil, dari kelas kecil ke kelas besar, dan kelas besar yang sudah kelas 6 akan peralihan ke KKPT. Kenaikan kelas ini diadakan di kelasnya masing-masing ya. Khusus untuk yang peralihan dari kelas 6 ke PT akan diadakan ibadahnya itu bersamaan dengan jemaat di gereja besar pada hari Minggu 8 Agustus nanti. Untuk adik-adik yang pindah ke PT mengikuti ibadahnya untuk kali ini masih bersama orang tua di rumahnya masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik yang mau naik kelas ke PT, kirim fotonya, rekaman suara, dan rekaman video yang sudah dipandu oleh kakak-kakaknya di grup. Oh ya, untuk adik-adik yang belum terdaftar dalam acara kenaikan kelas ini, silahkan menghubungi kakak pelayan di grupnya masing-masing ya, supaya bisa tercatat. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, gak kerasa ya ibadah hari ini sudah selesai. Untuk menutup ibadah ini, kakak Selma mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Oke? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau selesai ibadahnya. Tuhan
Mari kita tutup ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah hari Minggu ini. Kiranya Bapak, apa yang sudah disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami sudah siap menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi untuk bisa menjadi saksi-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami yang ada di rumah saja. Bimbing kami, sertai kami selalu Bapak, supaya kami selalu sehat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dadah adik-adik. Selamat hari Sampai Minggu ketemu adik-adik. minggu depan. Sampai bertemu di Tuhan minggu ke Yesus depan. memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.